Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Rojab dalam rangka untuk melanjutkan materi-materi yang perlu kami sampaikan, terutama di semester ganjil di tahun pelajaran 2021 sampai tahun 2022, yang insya Allah kita semuanya pasti dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, gimana kabar kalian semuanya? Mungkin dalam keadaan sehat, syukur alhamdulillah. Kita selalu berjuang untuk melawan apapun yang menghalangi kita guna untuk meraih kesehatan kita dan meraih surganya Allah. Dan untuk itu, anak-anakku sekalian, mari kita ikuti materi bimbingan konseling bersama saya Bapak Rojab. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang peduli lingkungan, yang mana lingkungan tersebut tidak terlepas dari tempat kita, daerah kita. Nah, itu untuk kita ketahui bersama biar kita ada rasa kepedulian, ada rasa perhatian terhadap lingkungan kita. Untuk itu sangat pentingnya suatu materi ini, maka kita perhatikan secara seksama untuk kelanjutan ke depannya nanti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, materi ini tidak terkecuali, jadi secara umum kelas 7, juga kelas 8, dan tidak melupakan juga kelas 9. Jadi materi ini adalah materi wawasan yang perlu kita ketahui bersama dan sangat penting sekali. Untuk itu mari kita ikuti secara seksama materi tentang peduli lingkungan bersama saya Bapak Muhammad Rojab dalam materi pelajaran bimbingan konseling. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kita berada, dimanapun kita mau kemana dan sebagainya, kita tidak terlepas yang namanya lingkungan dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk yang sosial, dalam artian butuh interaksi dengan sesama dan hidup bersama dengan orang lain, bukan hidup secara mandiri. Untuk itu dalam kegiatan kehidupan sosial kita perlu yang namanya peduli terhadap lingkungan. Bagaimana lingkungan kita berada, di mana posisi kita tetap berada, di mana kita akan ada dan sebagainya, itu semuanya tidak lain dan tidak terlepas adalah kita harus peduli terhadap lingkungan tersebut. Baik lingkungan itu secara kita anggap sebagai kurang bagus, maupun lingkungan tersebut bisa kita jadikan sebagai tempat yang bagus untuk mengekspresikan segala skill dan kemampuan yang ada. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu dan kita harus paham tentang peduli lingkungan. Peduli lingkungan dalam hari ini yakni tentang keadaan bumi dan lingkungan semakin memburuk karena aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan. Di antaranya tentang penebangan pohon yang ilegal, kemudian pencemaran sungai, polusi udara, sampah plastik yang menumpuk. Itu merupakan berbagai hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan tersebut. Itulah, jadi keadaan lingkungan yang sangat kita perhatikan pada saat ini sangatlah semakin memburuk. Itu tanpa kita pahami, tanpa kita sadari bahwa lingkungan kita, bumi kita akan semakin buruk karena berbagai macam persoalan, diantaranya yakni tentang masih banyak penebangan pohon yang ilegal, kemudian pencemaran sungai
ketika membuang sampah di sungai, kemudian polusi udara, kemudian sampah plastik yang semakin menumpuk. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah penyebab dari kerusakan lingkungan. Sikap kurang peduli ini kerap diiringi dengan anggapan bahwa penyelamatan lingkungan harus dengan kegiatan besar dan spektakuler. Padahal dengan hal-hal sederhana saja kita dapat ikut serta dalam penyelamatan lingkungan tersebut. Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dengan langkah kecil dan sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian salah satu bentuk peduli lingkungan kita adalah pertama, bawa botol air minum kemana saja, dimanapun saja, ataupun kapanpun kalian keluar rumah dan sebagainya. Usahakan kalian membawa tas yang mana di dalamnya ada botol air minum, guna untuk melindungi diri kita sendiri dan mengurangi sampah plastik yang sering kita gunakan. Kebiasaan membeli air minum kemasan menghasilkan sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Sampah plastik memerlukan waktu antara 100 sampai 500 tahun penguraiannya tersebut. Artinya, selama itu sampah plastik akan mencemari lingkungan kita. Jika satu orang saja setiap hari membeli satu botol air minum yang berkemasan dengan plastik, dalam satu bulan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal itu dilakukan oleh 100 orang tiap harinya, betapa banyaknya sampah plastik yang ada tercemar di lingkungan kita. Membawa botol air minum sendiri menjadi langkah bijak mengatasi sampah plastik. Selain peduli lingkungan, tentunya lebih hemat jika pengeluaran untuk satu air minum kemasan Rp3.000 tiap harinya, dalam sebulan bisa menghemat pengeluaran air minum sebesar Rp90.000. Sekarang botol air minum pun banyak dijual di pasaran dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menarik sekali. Namun bisa juga sekarang botol plastik yang ada di kemasan di sekitar kita tidak dibuang, namun dapat didaur ulang dan dibentuk berbagai macam hiasan, seni dan lain sebagainya. Itu juga jauh lebih bagus juga. Namun ketika kita keluar, usahakan kita memakai atau membawa botol air minum sendiri guna untuk mengatasi kehausan, mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya. Itu jadi harus usahakan membawa air minum sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sementara itu saja tentang materi kita tentang peduli lingkungan. Jadi sementara itu langkah-langkah awal kegiatan kita dalam peduli lingkungan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa ada guna dan manfaat untuk kita. Biar materi kita tidak terlupakan, maka ini ada tugas untuk kalian. Soal dan tugas ditulis di buku BK. Nah, kemudian yang perlu kalian jawab adalah bagaimana tanggapan kalian atau kamu tentang materi yang telah disampaikan tadi. Tolong kalian jelaskan, kalian jabarkan, kalian uraikan pemikiran kalian tentang pernak-pernik peduli lingkungan yang ada di pikiran kalian. Kalian tuangkan di buku tugas untuk BK. Nanti ada suatu hari akan ada kami himbau untuk ketika dikumpulkan, maka ikuti untuk mengumpulkan. Tapi untuk sementara tidak dikumpulkan, hanya dikerjakan per materi yang sudah diberikan.
Demikian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, materi bimbingan konseling tentang hal membahas tentang peduli lingkungan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirnya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.